Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Marwah Maisaro. Di sini saya akan menjelaskan peta kehidupan manusia. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, melelahkan, penuh liku-liku, dan melalui tahapan demi tahapan. Berawal dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, sampai pada alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi manusia, surga atau neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang berfungsi untuk memberikan pedoman bagi umat manusia tentang perjalanan. Suatu perjalanan panjang yang akan dilalui oleh setiap manusia tanpa kecuali manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidak ada menjadi ada akan terus mengalami proses panjang sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, alam ruh. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna, karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan." Surat Al-A'raf ayat 172. Dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah beriman kepada Allah dan agama yang lurus. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, yaitu Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 30. Yang kedua, alam rahim. Perjalanan pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah atau gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah atau gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih dari 9 bulan, maka lahirlah manusia ke dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, segumpal darah, segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kamu hendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahui. Dan kamu lihat, bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu, dan suburlah, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah. Surat Al-Hajj ayat 5. Yang ketiga, alam dunia. Di dunia, perjalanan manusia melalui proses panjang dari mulai bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, sampai dewasa. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa sadar bahwa detik-detik hidupnya adalah karya dan amal soleh. Perjalanan hidup manusia di dunia akan berakhir dengan kematian. Mereka akan meninggalkan segala sesuatu yang telah dikumpulkannya. Semua yang dikumpulkan oleh manusia tidak akan berguna
kecuali amal soleh yang berupa sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh. Yang keempat, alam barzah. Manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Di sana mereka tinggal sendiri. Yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzah. Apakah mereka termasuk ahli surga atau ahli neraka? Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka dibukakan baginya pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan mereka rasakan. Sebaliknya, jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore, dan dia akan merasakan hawa panasnya neraka. Yang kelima, alam mahsyar, yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki. Saat itu matahari sangat dekat jaraknya, sekitar 1 mil, sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Peristiwa berikutnya adalah hisab, yaitu perhitungan amal, dan mizan, yaitu timbangan amal bagi manusia. Kejadian selanjutnya, manusia harus melalui sirot, yaitu sebuah jembatan yang sangat tipis dan mengerikan karena di bawahnya neraka jahanam. Semua manusia akan melewati jembatan dari mulai yang awal sampai yang akhir. Sirot ini lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan terdapat banyak kalajengking. Kemampuan manusia melewati jembatan itu sesuai dengan amalnya di dunia. Ada yang lewat dengan cepat seperti kecepatan kilat, ada yang lewat seperti kecepatan angin, bahkan mayoritas manusia jatuh ke neraka jahanam. Yang keenam, surga dan neraka. Fase yang terakhir dari perjalanan manusia adalah sebagian mereka masuk surga dan sebagian masuk neraka. Surga tempat orang-orang yang bertakwa dan neraka tempat orang-orang kafir. Kedua tempat tersebut sekarang sudah ada dan disediakan. Bahkan surga sudah rindu pada penghuninya untuk siap menyambut dengan sebaik-baiknya. Orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, maupun orang-orang musyrik, jika meninggal dunia dan tidak bertaubat, maka tempatnya adalah neraka. Neraka yang penuh dengan siksaan, percikan api jika ditaruh di dunia dapat membakar semua penghuni dunia. Minuman penghuni neraka adalah nanah dan makanannya zakum atau buah berduri. Di neraka, manusia kekal abadi. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga dan kain sutra karena kesabaran mereka. Dalam surga, mereka duduk bersandar di atas dipan, tidak merasakan panas teriknya matahari dan dingin yang sangat. Mereka dinaungi pohon-pohon surga dan buah yang mudah untuk dipetik. Mereka akan minum minuman surga yang rasanya sangat nikmat, seperti minuman yang didatangkan dari mata air surga bernama salsabil.